Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Senangnya karena kayaknya beberapa episode ke depan kalau dari Bosowa School Makassar kita akan ketemu sama murid-murid keren dari Bosowa School Makassar yang sudah menyelesaikan sekolahnya dari Bosowa School dan sudah bersiap masuk ke perguruan tinggi, dan keren-keren banget loh mereka semua lulusnya di mana, dan kita akan kulik satu persatu ya. Kalau untuk episode kali ini sama saya, mungkin teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya udah familiar sama wajahnya. Saya pernah ketemu juga, pernah podcast bareng juga dan bahas gimana dia pas sekolah di BSM, tapi sekarang kita mau bahas gimana ceritanya dia bisa masuk di 4 perguruan tinggi luar negeri. Mungkin teman-teman kalau udah cek juga Instagramnya Bosowa School Makassar udah lihat list 4-nya apa, mungkin nanti juga bakal dimasukin salah satunya, bakal dimasukin listnya di sini apa aja, dan sebentar juga bakal saya jabarkan. Tapi saya mau sapa dulu nih. Halo Andrio. Halo Kak. Hai Andrio, nice to meet you again. Oh my god, Nice to meet you udah juga, Kak. setahun lebih kali ya? Waktu Dua, itu Kak, dua dari tahun. 2023. Karena waktu itu kamu masih kelas 1 atau kelas 2? Iya, kelas awal. Iya, masih kelas 11 gitu ya. Iya. Sekarang udah selesai. Sekarang udah selesai ya. Udah wisuda apa segala macam, Udah, udah Kak. penamatan, dan sekarang udah siap-siap untuk kuliah. Oke. Saya bacakan dulu ya. Nah, Andrea nih kamu lulusnya, aduh keren banget nih, aku kayak gemeteran mau sebutkan satu-satu ya. Kamu lulusnya di 4 univ luar, 2-nya itu di Australia, 2-nya di Kanada, dan kerennya adalah semuanya di jurusan yang sama, Computer Science. Ada di Monash University, ada di University of Western Australia, ada yang kalau di Kanada itu University of British Columbia dan Northern Lights College. Ini 2-nya di Kanada, 2-nya di Australia, dan semuanya Computer Science. Iya, Nah, menariknya nih Andrio, yang paling pasti orang pengen tanya adalah gimana prosesnya ya Andrio pada akhirnya bisa lulus di bukan hanya 1 tapi 4. Gimana Andrio persiapannya? Tapi yang pertama dulu nih, bagaimana persiapannya Andrio bisa lulus di 4 ini? Apakah memang kamu dari awal masuk BSM? Kemarin kan bahasnya kamu sering ikut lomba dan lain sebagainya. Apa memang kamu dari awal masuk BSM udah niat saya mau kuliah di luar nih atau gimana? Iya Kak, memang betul semenjak saya masuk di BSM sejak kelas 10 itu memang target saya untuk bisa kuliah di luar negeri S1 Kak. Berarti memang dari awal kamu udah set mindset bahwa nanti saya kuliahnya itu maunya di luar, dan orang tua Iya. support ya. Iya, alhamdulillah ya Kak. Jadi memang kamu udah set intention dari awal kalau memang mau kuliah di luar. Nah, tapi pada akhirnya kenapa memilih 4-4-nya nih Computer Science? Iya. Jadi sebenarnya dari awal Kak, semenjak saya masuk dari kelas 10 itu saya nggak minat di computer science. Bahkan saya sempat pindah jurusan begitu untuk mengganti computer science dan menjadi bidang lain. Jadi 3 tahun itu sebenarnya saya konsisten menjawab kalau ditanya saya mau lanjut di mana, saya mau lanjut di jurusan ilmu ekonomi, finance atau sebagainya. Karena saya rasa waktu itu passion saya ada di situ. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata takdir Tuhan memang tidak merestui saya untuk di ilmu ekonomi ya Kak. Salah satu alasannya itu karena pihak beasiswa sebenarnya meminta kalau jurusan yang saya dalami itu dari bidang STEM. Sementara saya sebenarnya anak sosial ya Kak. Jadi kalau di bidang sains begitu mungkin agak kurang. Jadi di antara semua jurusan yang ada di STEM mungkin saya paling masuknya ada di computer science. Jadi itu jurusan yang saya dalami Kak. Jadi di 4 kampus itu saya daftar di jurusan semua computer science. Awalnya bukan tujuannya di computer science, tapi seiring berjalannya waktu melihat juga dari beasiswa ya. Oh, kamu lulus beasiswa juga ya, diceritakan juga ya sebentar. Nah, beasiswanya itu iya sih memang beberapa beasiswa banyak kan yang mendukung di STEM-nya. Jadi pada akhirnya kamu milih yang deket-deket dari finance, ekonomi dan lain sebagainya itu ada di computer science. Iya Kak, betul. Nah, oke. 4 university, 4 keempat-empatnya ini boleh dong di breakdown masing-masing, kan beda-beda ya proses Iya, pendaftarannya. Kamu aja deh yang kasih guideline, apakah 4-empatnya ini bedanya gimana? Kamu aja yang jelaskan masing-masing ini apa yang sama proses pendaftarannya, apa yang beda, prosesnya tuh timelinenya gimana?
Oke. Jadi kalau secara dari proses dan timeline itu memang agak berbeda ya Kak, Iya. antara Aussie dan Kanada. Kalau yang lebih gampang itu memang di Aussie Kak, karena asal kita memenuhi requirement-nya pasti insya Allah lolos gitu ya. Untuk daftar universitinya. Untuk daftar oke. universitasnya insya Allah mungkin bakalan lolos kalau kita memenuhi syarat IELTS, nilai dan lain sebagainya. Tapi kalau di Kanada ini memang dia agak cukup kompetitif karena universitasnya juga itu kayak lumayan top 3 ya ibaratnya di negaranya, dan karena perbedaan negara juga jadi sistem pendidikannya berbeda banget. Kalau waktu saya daftar di Aussie itu dia cuman minta nilai IELTS, nilai rapor, dan nggak buat esai begitu ya Kak. Iya. Sementara kalau waktu saya daftar di Kanada itu dia minta esai gitu Kak. Dan itu agak tricky sih sebenarnya di esainya karena betul-betul itu penilaiannya itu ada di situ. Jadi semua tes itu opsional gitu loh Kak. Maksudnya di penilaiannya. Kalau IELTS-nya ya minimal lah ya, kayak memenuhi requirement itu masih bisa ditoleransi Kak. Kalaupun ada yang lebih tinggi, tapi kalau esai kita bagus itu insya Allah jatah kita ya. Oh, I see. So, kalau dari timelinenya kamu persiapannya apa dulu nih? Yang di Aussie dulu atau yang di Kanada dulu? Sebenarnya kalau untuk dari timeline ini saya persiapan di IELTS aja dulu ya Kak, karena Oh, itu ya, yang semuanya lebih butuh penting itu ya. ya. Kalau Oke, ada oke, itu kan oke. udah enak gitu kalau mau mendaftar dimanapun. Jadi 6 bulan pertama saya belajar IELTS intensif di kelas 12 waktu itu, dan saya ambil tesnya di bulan Januari. I see. Oke, jadi mungkin ini juga ya yang mesti teman-teman, apalagi mungkin junior-junior kamu yang memang juga pengen lanjut di luar negeri, adalah yang paling utama sebenarnya adalah mempersiapkan IELTS, Iya, karena betul, Kak. bakal kepake di semua Bakal university. kepake banget. Ya, jadi paling pertama samanya adalah mending siapin IELTS-nya aja dulu. Iya, Nah, betul, berikutnya adalah fokus ke nilai yang Iya. udah kamu siapkan juga ya, mulai dari, nah kita bahas nilainya dulu nih. Kamu kan sering banget ikut lomba, sering banget juga sering ikut lomba dan mempertahankan nilai kamu juga itu. Apakah memang kamu ikut lombanya semuanya kamu pilih yang sesuai sama jurusan, atau kamu ikut lomba itu gimana? Gimana caranya kamu memaksimalkan itu? Karena saya waktu itu kan masih SMA ya Kak, jadi kayak mencari jati diri itu masih bingung banget. Iya sih. Jadi kalau misalkan sekolah ada info tentang lomba gitu, misalkan mading atau olimpiade tulis, debat, smart atau cerdas cermat, itu kadang saya coba semua sih Kak. Jadi kayak targetnya emang bukan untuk menang, tapi untuk merasakan experience-nya gitu loh, karena kan masa SMA nggak bisa diulang. Oke, jadi kamu betul-betul catatannya explore ya waktu Iya, di Kak, SMA, betul, waktu itu explore dan nyoba-nyoba semuanya betul-betul, dan ya karena explore itu kamu jadi numpuk pengalaman Iya, yang betul. pada akhirnya itu ya yang kamu tuangkan dalam esai kamu. Iya, betul Kak, betul banget. Kan? Betul. Nah, boleh dong. Nah, itu kan tadi udah diceritain juga soal exco, soal apa lomba dan sekolahnya ya. Terus pada saat kamu nuangin di esai itu kayak gimana? Apa titik menarik dari esai kamu yang pada akhirnya itu bikin kamu, menurut kamu, bikin kamu lolos di Kanada itu? Sebenarnya itu agak sulit sih Kak saya jawab, karena kan saya bukan panitia pelaksananya ya. Jadi Tapi saya, kalau menurut kamu yang menarik tuh apa yang kamu bahas di esai kamu? mungkin kalau yang saya tulis di esai itu, saya mention kalau selama saya di SMA ini memang saya tidak berniat untuk menang lomba kalau saya ikut. Jadi saya cuma ingin merasakan experience-nya, karena sebenarnya itu yang lebih penting daripada penghargaannya. Karena itu kan kalau penghargaan cuma sekedar titel gitu loh Kak, itu cuma bonus. Yang paling penting itu di pengalamannya. Jadi saya tuangkan semua itu dalam personal statement. Kalau selama masa SMA saya berkali-kali juga gagal, banyak juga gagalnya. Saya pernah 3 kali gagal pertukaran pelajar gitu Kak. Tapi waktu itu orang tua saya bilang kalau kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dan ya betul juga sih. Dan akhirnya ternyata Tuhan itu menumpuk rezekinya di satu hari yang waktu itu Kak. Waktu itu semua pengumumannya keluar tanggal 18 Maret. Semuanya? Iya, dari pagi. Bersamaan? Betul Kak. Oke. So dari pagi kamu sampai sudah malam. dari pagi sampai malam kamu sudah menumpuk mendapatkan rezeki yang pada akhirnya yang kemarin-kemarin itu ya, kalaupun Iya, betul. katanya gagal, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, Iya, betul, ditumpuk Kak. pada Yang satu lebih hari indah itu. malah. Ya, oke. I like it. Nah, dari orang tua kamu, kan kamu udah statement, udah bilang dari awal kalau kamu memang mau lanjut di luar. Orang tua bagaimana supportnya ke kamu?
Jadi memang awalnya Kak saya itu sempat untuk mau daftar di ilmu ekonomi UGM, tapi orang tua saya bilang mumpung kita masih muda nggak ada tanggungan gitu ya, mending lebih baik keluar gitu Kak, cari pengalaman yang lain karena itu nggak akan bisa diulang lagi. Dan kebetulan orang tua saya juga alumni luar negeri, jadi sempat merasakan experience-nya gitu Kak. Jadi dia juga mereka juga sih lumayan support kalau soal apa yang saya bilang tentang kuliah di luar negeri. Oke, so memang jadi karena kamunya juga punya intentionnya, punya keinginannya, Iya. punya niatnya, dan orang tuanya dukung Iya, dan Kak. mereka tahu kamu maunya apa dan mereka dukung apa yang kamu pilih. Jadi akhirnya mereka full support ya ke kamu dari Ya, awal. alhamdulillah ya Kak. Ya dari awal kamu udah tahu mau kemana. Jadi orang tua ya bantu meluruskan jalannya kamu Iya, gitu ya, betul-betul. backing kamu dari belakang, supporting kamu. Kalaupun gagal nggak apa-apa, yang penting Iya, kamu betul, coba Kak. lagi aja. Betul-betul. Nah itu dari orang tua, dari sekolah nih, dari Bosowa School, itu gimana kamu rasakan support dari guru-guru dan lain sebagainya? Kalau support itu sih tentu sangat support ya Kak, karena sejak dari kelas 10 kami sudah ditentukan kelompok-kelompoknya kayak kita ingin masuk di jurusan apa di masa depan. Jadi ada pengambilan subjeknya waktu itu kan masih kurikulum merdeka ya Kak. Jadi itu dikelompokkan waktu itu dan itu menurut saya lumayan cukup membantu ya. Dan setelah waktu saya kelas 12 juga itu ada program namanya magang. Itu lumayan juga sih membantu karena ternyata setelah saya turun di lapangan dan merasakan dunia finance itu memang sejak saat itu saya rasa saya kurang cocok gitu Kak untuk berbaur di bidang itu. Tapi saya kayak bilang ini kan udah terlalu jauh gitu, udah kelas 12 mungkin masih terlambat kalau mau ubah ke jurusan-jurusan lain. Tapi ternyata karena pressure dari beasiswa jadi mau nggak mau harus ubah ke situ Kak, ke computer science. Jadi memang ternyata di BSM dari kamu masih kelas 10 ya, masih Iya. kelas 1 SMA itu sudah ditanyakan pada kalian dan bahkan dikelompokkan gitu ya. Kalian intentionnya ke depan mau gimana, bukan, dan akhirnya prosesnya disesuaikan menuju ke situ Iya, ya. Kalau betul. misalnya mungkin kalian mau kuliah di mana, kalian akan dibantu ke sana, kalian akan diarahkan untuk ikutlah lomba ini, perbaikilah Iya, nilaimu betul, di betul. bidang ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi ini soal beasiswanya nih. Boleh dong kamu juga ceritakan beasiswanya nih. Kamu daftar beasiswa apa dan prosesnya tuh gimana sampai kamu akhirnya bisa lolos? Kalau soal beasiswanya itu kan waktu itu saya kelas 11 kan saya pernah daftar beasiswa Indonesia Maju yang persiapan, tapi itu sayangnya ditolak dan saya pikir sejak saat itu mungkin saya nggak bisa ke luar negeri lagi, tapi ternyata rencana Tuhan memang lebih indah. Justru itu menjadi awal dari segalanya, gitu Kak. Karena sebenarnya orang tua itu kalau beasiswa dari Indonesia Maju kan kita harus wajib pulang dan mengabdi 2 kali 1. Iya. 2 kali masa studi tambah 1 berarti sekitar 9 tahun 9 karena tahun S1. ya, 4 tak 1 ya 9 Iya. tahun. Jadi kalau sebenarnya kalau saya lihat lebih visioner lagi itu dalam waktu itu mungkin saya sudah dapat pengalaman lain di luar sana gitu loh Kak. Kan kayak sayang aja kalau langsung pulang ke Indonesia. Dan ternyata memang rencana Tuhan sesuai apa yang saya doakan Kak. Ternyata masih banyak banget beasiswa-beasiswa di luar sana yang bisa support hal itu gitu. Dan untuk beasiswanya itu saya pakai beasiswa dari pemerintah sana. Oke. Tapi itu baru bisa saya dapat ketika saya di semester 2 Kak. Jadi semester satunya itu masih 50-50 lah ibaratnya. Oke. Tapi kalau di semester 2-nya baru full. Baru full dan kamu udah Iya. oke dapatkan itu ya. Kita oke kalau kita udah dalam situ sih Oke, Kak ya. sebenarnya udah dalam situ dan kita udah enroll di S1 insya Allah dapat S2 itunya Oke. semester lanjutnya. Yang penting ke sana dulu. Yang penting kamu ya ke sana Iya. dulu, terus nanti di semester berikutnya Selanjutnya, itu iya. akhirnya diberikan beasiswa. Iya, Kak. Oke, berarti keputusan kamu memilih university ini, apa lagi yang kamu pilih? UBC? Ya bisa berarti karena ada beasiswa itu ya. Iya, salah satunya alasan itu. Oke. Kamu prepare yang beasiswanya itu gimana? Kalau prepare beasiswa sebenarnya kalau di beasiswa itu nggak terlalu ribet sih Kak menurut saya dibanding yang saya coba daftar di Indonesia ini memang requirement persurat-suratannya itu lumayan ya. Tapi kalau di luar itu dia cuman minta esai sih setahu saya Kak. Seingat saya cuma minta esai. Oh, jadi mungkin karena kamu juga udah memenuhi requirement Iya, yang betul, banyak betul. pada saat enroll university-nya ya. Iya, Kak. Jadi pada akhirnya kamu enroll university-nya, kamu kamu lulus di sana, dan pada akhirnya mereka memang sudah punya program beasiswa gitu ya Iya, juga. betul. Jadi pada akhirnya kalau kamu pada akhirnya sudah lolos university-nya, kamu masuk ke sana, kamu berpeluang untuk mendapatkan beasiswanya di Iya, sana. betul, Kak, betul. Oke. Jadi kamu akan
ke UBC ya. Nanti di Insya bulan Allah. berapa nih kamu berangkat? Insya Allah bulan September Kak. Oh, masih agak lama ya, bulan Masih September. lumayan. Oke, di Kanada, di Vancouver ya kalau saya nggak Iya salah. betul Kak. Oke deh. Nah, Andrio, terakhir nih. Kan pasti banyak ya adik-adik kelas kamu yang memang juga ada set intentions untuk kuliah di luar ataupun sekarang tertarik untuk kuliah di luar. Kamu pesannya gimana buat mereka? Kalau pesan saya yang sudah berpengalaman, sudah merasakan pengalaman di kelas 12 itu, kalau misalkan kita punya mimpi yang tinggi banget itu dan merasa kalau kita nggak bisa gapai itu sebenarnya kita bisa banget. Kalau persiapan kita cukup, doa kita cukup, usaha kita cukup itu bakalan terkabulkan sih sebenarnya. Jadi yang penting kita usaha untuk mendapatkan itu totalitas. Jadi kita kayak mengeluarkan 100% untuk hal itu semata-mata gitu. Dan karena usaha tidak mengkhianati hasil, tentunya jadi pasti hasilnya juga insya Allah sesuai lah ya. Kalaupun nggak sesuai pasti masih ada jalan-jalan lain yang terbuka di luar sana. Banyak banget jalan-jalan yang bisa dibuka ketika kita gagal gitu Kak. Karena kegagalan itu justru awal dari semuanya, awal dari segalanya. Oke. Jadi memang dari awal adalah yang penting niatnya dulu ya, Ya, set betul, intentions Kak. dulu, usaha aja dulu, coba Betul, aja usaha dulu dulu. semua, manfaatkan support dari sekolah, support Betul, dari Kak. orang tua. Kalaupun gagal dalam prosesnya bukan berarti gagal di hasilnya ya. Iya, betul banget, Kak. Karena mungkin orang lihat, wah keren banget Andrio bisa lolos 4, mereka nggak tahu aja kegagalan-kegagalan betul. apa yang kamu lewati di belakang ini, Betul, Kak, failures betul. dan setbacks apa aja yang udah kamu lewati sebelum pada akhirnya Tuhan Iya, memberikan betul. kamu 4 rezeki ini ya. Iya betul banget Kak, betul banget. Jadi ya yang penting emang kalau udah dirasakan alhamdulillah gitu ya, tapi pada saat prosesnya mungkin banyak yang merasa gagal atau apa, tapi yang penting maju aja lagi Iya, dulu ya, jangan betul, berhenti. betul. Bener banget. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih, Andrio. Kak. Semoga lancar dan sukses selalu kuliahnya ya. Iya, Nanti pulang-pulang nanti mungkin kamu bisa podcast lagi buat ini deh, pengalamannya di Kanada itu Insya Allah, gimana. Terus kayak cerita-cerita ya sama junior-junior kamu Iya, gimana di Kanada. Kamu juga bisa Insya Allah. bantu mereka tuh gimana persiapannya buat Iya betul kesana. Kak, insya Allah pasti itu. Oke, terima kasih Terima Andrio. kasih, Terima kasih semuanya sudah menonton. Itu tadi cerita dari Andrio yang lulus di 4 university di luar dan pada akhirnya memilih di Kanada untuk computer science. Teman-teman, itu tadi kalau mungkin teman-teman juga ingin melihat dari siswa lain ataupun ingin lihat apa lagi dari BSM, boleh dong sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jangan lupa juga untuk cek Instagramnya Bosowa School Makassar untuk info lebih lengkap terkait dengan siswa-siswanya juga ada di sana. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.